Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia yang beranggotakan Natasha Kusumaning Tias, Thomas Fakufitonis, Fahda Kurnia Palupi, Zulfatun Nikmah Sabila, Muhammad Zulfa akan mempresentasikan tentang materi yang pertama gugus fonem dan deret konsonan, yang kedua yaitu asimilasi dan desimilasi, yang ketiga yaitu fonem suprasegmental dan tulisan fonetis. Berikut penjelasannya. Gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda, tapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Gugus fonem dibagi menjadi dua, yaitu gugus fonem vokal dan gugus fonem konsonan. Adapun gugus fonem vokal sering disebut sebagai diftong, dan gugus fonem konsonan sering disebut klaster. Contoh gugus fonem vokal yaitu 1. Gugus vokal AI pada morfem santai dan pantai. 2. Gugus vokal AU pada morfem pulau dan sengau. 3. Gugus vokal OI pada morfem sekoi dan amboy. 4. Gugus vokal EI pada morfem survei dan arbe. Selanjutnya 5 contoh fonem konsonan bahasa Indonesia yaitu 1. Gugus konsonan BR pada morfem Brahma dan Brilian. 2. Gugus konsonan BL pada morfem Blanko dan Ledakan. 3. Gugus konsonan oleh pada morfem Ambyar dan Gambyong. 4. Gugus konsonan DR pada morfem Drama dan Dracula. 5. Gugus konsonan DW pada morfem Dwidharma dan Dwiarti. Deret konsonan adalah dua konsonan yang letaknya berdampingan, tetapi berada pada suku kata yang berlainan, atau deret konsonan berada di antara dua silabel. Kerr dalam bukunya halaman 83 tahun 2009 mendefinisikan deret konsonan sebagai dua fonem yang berbeda, berada dalam silabel berbeda meskipun letaknya berdampingan. Lauder dalam bukunya halaman 148 tahun 1996 juga menyatakan deret konsonan adalah konsonan-konsonan yang berada dalam suku kata yang berbeda. Deret konsonan yang ada dalam bahasa Indonesia antara lain adalah yang pertama NC seperti pada kata hancur, yang kedua adalah NCL seperti pada kata kinclong, yang ketiga adalah NJ seperti pada kata janji, yang keempat adalah NP seperti pada kata tanpa, yang kelima adalah RT seperti pada kata karton. Untuk memudahkan lafal, seringkali deret konsonan hilang karena diselipi vokal tengah. Pembahasan selanjutnya, asimilasi. Dalam ilmu bahasa, asimilasi berarti proses di mana dua bunyi yang tidak sama disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Asimilasi dapat dibagi berdasarkan beberapa segi, yaitu berdasarkan tempat dari fonem yang diasimilasikan dan berdasarkan sifat asimilasi itu sendiri. Berdasarkan tempat dari fonem yang diasimilasikan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama asimilasi progresif. Bila bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang mengasimilasikan. Misalnya, kolnis, latinnya kolis. Dalam contoh tersebut, fonem N diasimilasikan dengan fonem L yang mendahuluinya. Yang kedua, asimilasi regresif. Bila bunyi yang diasimilasikan mendahului bunyi yang mengasimilasikan. Misalnya, AD plus similatio, yaitu asimilasi menjadi asimilasi. Berdasarkan sifat asimilasi itu sendiri, kita dapat membedakan asimilasi atas. Yang pertama, asimilasi total. Bila dua fonem yang disamakan itu dijadikan serupa betul. Misalnya, in plus moral, yaitu immoral, menjadi immoral. Yang kedua, asimilasi parsial. Bila kedua fonem yang disamakan itu hanya disamakan sebagian saja. Misalnya, in plus perfect, yaitu imperfect, menjadi imperfect. Ada juga jenis asimilasi fonemis, yakni asimilasi progresif, asimilasi regresif, dan asimilasi resiprokal. Desimilasi
asimilasi adalah perubahan sebuah fonem yang berdekatan satu sama lain menjadi fonem yang berbeda. Contoh Indonesia adalah belajar yang dihasilkan dari menggabungkan awalan ber dan ajar. Akan tetapi bentuk belajar mempunyai dua fonem R dan dalam bahasa Indonesia ada kecenderungan untuk menghindari dua fonem R dalam kata yang berawalan ber yang fonem R-nya mengasimilasikan dengan fonem R dari ajar menjadi tak sama dengannya yaitu fonem L. Bila disimilasi terjadi karena sebuah bunyi berubah untuk menyesuaikan diri dengan bunyi lain, maka disimilasi terjadi bila dua bunyi yang sama karena berdekatan letaknya, entah kondigu, entah diskot, berubah menjadi tidak sama. Kalau dalam asimilasi fonem mengalami perubahan mendekati fonem lingkungannya, maka disimilasi fonem tersebut seakan-akan menjauhi persamaan dengan fonem sekitarnya. Dengan kata lain, terjadi pelainan bunyi demi kepentingan kelancaran ucapan. Proses ber dan ajar menjadi belajar menunjukkan pelainan itu. Bunyi fonem R yang berdekatan kecenderungan untuk menjadi tidak sama. Bentuk pinjaman corner atau tendangan sudut dalam sepak bola menjadi cornel, emmer menjadi ember, dan sarjana menjadi sarjana. Fonem suprasegmental memiliki ciri-ciri suprasegmental yang mengakibatkan perubahan arti. Adapun ciri-ciri fonem suprasegmentalnya yaitu tekanan, durasi, titik nada, dan aksen distintif atau bersifat fonemis. Misalnya, orang yang berbicara akan terdengar bergelombang. Ada suku kata tertentu pada suatu kata tertentu mendapat penekanan yang lebih nyaring dari yang lain. Bunyi tertentu terdengar lebih panjang dan vokal pada suatu suku kata tertentu terdengar lebih tinggi dari vokal pada suku kata yang lain, atau dengan kata lain tercipta intonasi, yaitu kerjasama antara durasi, tekanan, nada, aksen yang menyertai suatu tutur dari awal hingga perincian akhir. Hal ini dipengaruhi adanya ciri suprasegmental yang pada keadaan tertentu dapat mengakibatkan perubahan arti, yaitu durasi, nada, dan aksen yang bersifat fonemis, yang dalam sistem tulisan dinyatakan dengan tanda dikritis yang diletakkan di atas sambung bunyi atau unsur segmen. 1. Tekanan adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ucapan. Tekanan yang bersifat fonemis yaitu tekanan keras pada suatu bagian atau segmen dari kata dipindah ke bagian lain dari bagian tersebut dan membedakan arti. Contoh, Inggris, refuse sama dengan sampah, refuse sama dengan menolak. 2. Durasi adalah unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen yang dapat membedakan arti bila bersifat fonemis atau durasi distintif. Durasi ini dalam bidang kata biasanya dinyatakan adanya vokal pendek dan vokal panjang dalam bahasa itu. Contoh Sanskerta, bara yang mengandung, bara muatan. 3. Nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai tinggi rendahnya arus ujaran. Nada dalam bahasa Indonesia tidak bersifat distintif, hanya menciptakan perbedaan suasana. Nada yang bersifat distintif atau fonemis misalnya W, kutu kayu, W, berbahaya, W, takut, W, menjawab serta-merta. 4. Aksen terbentuk dari faktor tekanan atau nada, sehingga terdapat dua aksen yaitu aksen tekanan dan aksen nada. Aksen telah dikenal oleh ahli bahasa sebagai pembeda makna. Misal, Inggris import atau barang impor, import atau mengimpor. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.